Mari kita mau sembah Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan diri kita. Kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita naikkan pujian ini lagi dengan sepenuh hati kita. Katakan, aku terpesona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan. Kami terpesona kepada kasih-Mu. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah, Kami sembah Tuhan, sepanjang umur hidupku. Kami undang sidang jemaat itu bangkit berdiri. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu, Kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, Terima kasih. yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur saat ini. Karena kami tahu Engkau sudah melawat kami pada saat ini. Ucapan syukur kami berikan melalui pujian kami. Biarlah pujian ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami akan pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan,
Dan kami tetap mohon pimpinan penyertaan Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Injil Yohanes 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, saya persilakan untuk dibacakan. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat 16 kemudian berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, memang secara implisit ya, jadi di dalam Injil Yohanes ini adalah satu-satunya Injil yang mengungkapkan secara gamblang bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Sementara di dalam Injil-Injil yang lain itu tidak mengungkapkan secara gamblang seperti dalam Injil ini. Diawali dengan kata pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Minggu depan saya akan menyampaikan mengenai bidat. Bidat itu sekte. Jadi kita akan menambah pengetahuan kita yang berdampak kepada iman kita semakin percaya kepada Dia. Ada sekte-sekte di dalam kekristenan yang berkata mengubah Injil ini, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu suatu Allah. Ya, itu sekte. Sekte yang sekarang sangat berkembang, di Cilacap pun juga berkembang. Dan sekte ini tidak menginjili orang di luar Kristen, tetapi dia door to door kepada orang Kristen untuk mengajak bergabung kepada mereka. Dan itu menjadi satu tantangan bagi hamba-hamba Tuhan untuk bisa memperkuat. Kita tidak bisa melarang mereka, tapi yang bisa kita lakukan adalah menguatkan hati iman percaya pribadi kita. Sehingga ketika ada orang yang mengajarkan sesuatu Injil yang lain, karena dia mempunyai Injil yang lain, bukan Injil yang seperti yang kita baca, kita sudah tahu bahwa itu adalah Injil palsu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Yohanes 3 ini adalah perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Poin-poin pembicaraannya adalah mengenai tanda dan kuasa, dari mana kuasa dan tanda-tanda itu didapat oleh Yesus. Sementara saya pakai nama Yesus bukan menghilangkan hormat saya kepada Dia ya, karena konteksnya ya dalam keadaan Dia sebagai manusia. Dari mana kuasa Yesus itu? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 2, ya, di dalam Yohanes 2 itu tentang perkawinan di Kana dan kemudian ada peristiwa-peristiwa bagaimana dia menyucikan bait Allah. Sehingga dipertanyakan oleh Nikodemus, dari mana kuasa itu? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini ya, mukjizat air menjadi anggur adalah mukjizat pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan. Belum pernah ada ya peristiwa semacam ini sehingga Nikodemus mempertanyakan, dari mana kuasamu itu? Apalagi kemudian Tuhan Yesus memporak-porandakan bait Allah ketika melihat para pedagang yang ada di pelataran, dan itu sangat mengganggu orang-orang yang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi masuk ke dalam. Sementara mereka berdagang di pelataran. Ya.
Jadi Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang sangat terganggu oleh tindakan dari para pedagang ini. Walaupun apa yang diperdagangkan itu adalah semuanya berhubungan dengan ritual keagamaan bait suci. Menukar uang gitu ya. Kemudian di situ ada persembahan-persembahan seperti burung tekukur ya bagi orang yang miskin. Dia mempersembahkan korban dalam bentuk burung, kemudian di situ juga ada kambing domba. Begitu riuhnya halaman pelataran itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana mereka bisa beribadah? Sehingga dipertanyakan, dari mana kuasa itu? Dari mana tanda-tanda yang engkau dapatkan itu? Sehingga muncul pertanyaan Nikodemus, bagaimana saya bisa mempercayai engkau? Dan kemudian Tuhan berkata, jadi lahir kembali itu bukanlah hal yang utama dari cerita ini Bapak Ibu. Cerita ini muncul ketika ada keraguan-raguan iman. Bagaimana mungkin saya bisa mempercayai Yesus, gitu ya. Karena keluarganya, Nikodemus lihat, keluarganya dikenal. Tempat tinggalnya pun juga Nikodemus tahu. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan satu solusi untuk bisa mempercayai bahwa engkau harus lahir kembali. Lahir kembali bukan dibaptis Bapak Ibu ya. Lahir kembali itu dinolkan pikirannya karena dia adalah pemimpin agama Yahudi yang sudah syarat dengan hukum Taurat dan hukum Musa. Mereka sangat memahami orang-orang Yahudi itu bahwa keselamatan hanya ada di dalam hukum Taurat itu. Itu yang Tuhan Yesus ingin ubah pikiran itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana bisa mempercayai Yesus sebagai Mesias? Sebagai orang yang diurapi Tuhan. Mari coba kita lihat di dalam Yohanes ini. Bagaimana dia mempercayai Tuhan Yesus. Jadi percakapan dengan Nikodemus Tuhan Yesus ini, ayat 1 dan ayat 2, kita melihat bahwa iman percaya Nikodemus ini guru. Tolong dibaca ayat yang kedua. Yohanes 3 ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dia kagum Bapak Ibu. Gak ada orang yang bisa melakukan semacam itu, tanda-tanda itu. Tanda-tanda apa? Mengubah air menjadi anggur. Dan kemudian tanda yang kedua adalah merombak bait suci Allah itu, dan kemudian dia berkata, aku akan bangun bait suci ini dalam waktu 3 hari. Tuhan Yesus bukan dari suku Lewi Bapak Ibu. Dia berasal dari suku Yehuda. Andai kata dia berasal dari suku Lewi dan kemudian dia ada sangkut pautnya dengan bait suci Allah dan kemudian dia membereskan, membersihkan, masih match dengan mereka yang dari suku Lewi. Imam-imam itu dari suku Lewi. Tapi masalahnya Tuhan Yesus ini dari suku Yehuda. Kenapa dia intervensi kepada bait suci Allah yang merupakan bagian dari suku Lewi? Jadi kata-kata imam besar menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek itu bukan dari suku Lewi. Hierarkinya, saudaraku yang kasih Tuhan, imam besar itu harus dari suku Lewi menurut hukum Taurat. Tapi ada seorang imam Melkisedek yang bukan berasal dari suku Lewi. Sehingga kenapa kita sampai dengan sekarang ini punya imam besar
yang menghubungkan antara kita dengan Allah Bapa, dan itu adalah Tuhan Yesus. Kalau menurut hukum Taurat, Tuhan Yesus tidak punya hak menjadi imam besar karena dia bukan dari suku Lewi. Sehingga Tuhan Yesus itu menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya Bapak, Ibu, dan saudaraku, artinya apa? Nikodemus sangat ragu. Tiba-tiba ada pribadi yang dia tahu bahwa ini adalah dari suku Yehuda, dan kemudian dia merombak bait suci yang ada di pelataran itu, dia bantingkan meja-meja penukar dan lain sebagainya, kemudian dia buat cambuk dan kemudian mengusir para pedagang itu. Hakmu apa gitu? Ya, saya mempergunakan bahasa dalam konteks waktu itu ya. Hakmu apa? Engkau bukan orang Lewi loh. Engkau Yehuda. Sehingga Nikodemus ini mempertanyakan. Tapi dia punya kekaguman karena sebelumnya dia membuat air menjadi anggur. Tidak ada orang yang melakukan hal itu jika Allah tidak menyertainya. Hanya saja Nikodemus hanya percaya kepada Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mempelajari ya, jangan hanya sepotong. Inilah yang kemudian dipakai oleh bidat atau sekte di dalam kekristenan yang lain itu ya, bahwa Yesus itu adalah guru yang sama seperti nabi. Hati-hati Bapak Ibu, harus belajar Alkitab itu secara keseluruhan. Ya, nggak bisa kita pakai satu ayat, comot-comot satu ayat dan kemudian itu menjadi satu kebenaran. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga tidak pernah berkata, aku adalah Allah. Tapi bukan berarti dia bukan Allah. Ini yang sering dipertanyakan orang, sehingga orang berkata, saya akan menyembah Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus menyebut dirinya Allah. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut dirinya, aku adalah Allah. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka-mereka bahwa dia adalah Allah. Walaupun dia tidak pernah menyebutkan. Satu contoh, aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Dan kemudian firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 4 itu kemudian berkata, segala sesuatu dicipta oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Dia pencipta. Walaupun Tuhan Yesus tidak menyebut dirinya secara langsung bahwa akulah Allah. Sama seperti Petrus. Petrus, kata orang siapa sih saya ini? Kemudian Petrus menyebut, ada yang berkata nabi, ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata Yesaya, ada yang berkata Elia. Oke, menurut kamu aku ini siapa? Dan kemudian Petrus berkata, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang mengatakan, tetapi Allah Bapa yang ada di dalam dirimu yang mengatakan hal itu. Ini pengakuan dari Nikodemus, sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Coba dibaca ayat 3. Yohanes 3 ayat yang ke-3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ayat 12. Ayat yang ke-12, kamu tidak percaya
waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Iya, kadang-kadang saya gemes Bapak Ibu ya. Kenapa sih Tuhan Yesus kok nggak ngomong langsung gitu ya? Masalahnya kan bisa langsung beres gitu ya. Percayalah kepadaku, aku ini Allah. Kalau kamu nggak percaya bahwa aku ini Allah, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Udah selesai itu. Tapi Tuhan itu membuat satu jalan kepada pola pikir dari Nikodemus itu. Kamu harus dilahirkan kembali Nikodemus. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Jadi artinya begini, kerajaan Allah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kerajaan mesianik Bapak Ibu. Kerajaan di mana Mesias nanti itu duduk. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan kembali, pola pikirmu seperti pola pikir kebanyakan orang Yahudi. Kenapa? Karena Nikodemus ini yang datang kepada Tuhan Yesus. Malam-malam dia datang. Artinya dia adalah seseorang yang ingin tahu siapa dia. Jadi karena dia ingin tahu, maka pelajaran privat kepada Nikodemus itu disampaikan. Engkau harus dilahirkan kembali, kalau enggak kamu akan sama seperti orang-orang lainnya itu loh. Yang punya pemikiran bahwa dengan korban maka dia selamat. Kalau saya berdosa maka selesailah perkara saya, dosa saya ketika saya memberikan persembahan kambing domba. Selesai, saya diperkenan oleh Tuhan. Itu pola pikir kebanyakan orang Yahudi. Sekarang Nikodemus yang orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus, maka dia berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Sama seperti bayi, itu kan tidak punya pikiran, masih nol Bapak Ibu ya. Jadi pikirannya harus dimasukin dengan hal yang baru terlebih dulu. Terus begitu. Itu Nikodemus. Nah, kenapa bisa masuk ke dalam Nehustan tadi? Kenapa masuk ke dalam ular yang dibuat oleh Musa? Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Untuk mempercayai dia, makanya tadi saya katakan saya kadang-kadang gemes ya melihat cerita itu ya. Kenapa kok Tuhan Yesus pakai Nehustan itu? Nehustan itu tiang-tiang ya. Kemudian di situ ada ular, patung ular, dan orang yang terpagut itu kemudian harusnya mati. Orang yang dipagut oleh ular itu harusnya mati. Tapi kemudian dia bisa hidup, dia bisa sembuh ketika melihat patung ular itu. Jadi Nehustan itu adalah ular tembaga yang ditaruh di tiang dan harus ditinggikan supaya semua orang bisa melihat, harus ditinggikan sebagai penyelamat dari kematian terpagut ular. Nah ini tolong dibaca. Bilangan 21 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Bilangan 21 ayat 8 sampai dengan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya Bapak Ibu, ini Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Musa ketika orang-orang Israel itu keluar dari Mesir dan kemudian dia memberontak. Dan ketika tidak ada air, mereka memberontak dan berkata kepada Musa, Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati? Lebih baik kami kembali lagi ke Mesir. Nah kemudian di dalam Bilangan 13 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu bisa membacakan, kemudian Tuhan marah itu. Marah kepada mereka. Sehingga Tuhan lepaskan ular-ular itu. Tuhan izinkan ular-ular liar itu kemudian dipagut mereka. Dan mereka mati Bapak Ibu.
dipagut ular itu kemudian mati. Sementara yang lainnya kemudian teriak kepada Musa, Musa, tolong kami tuh, Musa. Dan kemudian Musa berbicara kepada Tuhan. Muncullah firman Tuhan itu. Buatlah tiang ular tembaga. Siapa saja yang kemudian terpakut ular dan kemudian melihat tiang itu, sembuh dia. Letaknya di sini Bapak Ibu. Jadi ini satu peristiwa yang tidak bisa terbantahkan, artinya peristiwa ini pernah ada. Letaknya di daerah dekat sini ya, ini. Jadi di padang gurun Paran di sini ya. Nah, ini daerah sini mereka berjalan. Pada waktu tepat di sini, di Median ini, kemudian mereka memberontak kepada Tuhan dan kemudian Musa membuat patung, membuat tiang ular sesuai dengan perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan Bapak Ibu ya, bukan ide dari Musa. Ini perintah Tuhan sehingga pada waktu orang terpakut dan kemudian melihat ular, patung tiang ular itu, ular tembaga itu atau Nehustan ya, namanya Nehustan, mereka sembuh. Ini patungnya ya. Jangan melihat ini. Ya, jangan melihat ini ya. Ini, jangan melihat ini. Ini patungnya ini. Modelnya demikian. Ya. Saya berada dibangunnya tepat di sini juga Bapak Ibu ya. Jadi sama di situ ya. Jadi ini patungnya nih. Ya, tiang ular tembaganya modelnya semacam ini. Tuhan memerintahkan untuk membuat ular tedung ya, semacam ular kobra begitu ya. Dan ditaruh di sebuah tiang seperti tadi yang dibacakan. Ini. Menariknya, mereka sangat mempercayai. Coba kita lihat ya. Musa itu hidup pada 1400 tahun sebelum Masehi. Ular ini dirombak, dihancurkan oleh Raja Hizkia karena menjadi tempat berhala. Jadi antara Musa sampai dengan Raja Hizkia yang hidup pada tahun 725 sebelum Masehi, maka sekitar 700 tahun mereka sangat mempercayai dan menyatakan bahwa Nehustan itu dianggap sebagai berhala mereka. Ketika mereka mengalami sakit, mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi mereka kemudian berdoa dan memberikan persembahan-persembahan, sesajen-sesajen bahasa kitanya itu kepada Nehustan ini. Tolong dibaca, 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai dengan yang keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat 3 dan 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Coba Bapak Ibu ya, begitu percayanya mereka. Sangat percaya. Sangat percaya. Jadi cerita itu, Nehustan ini menjadi satu tempat yang favorit bagi orang-orang yang sakit. Bukan hanya terpakut kepada ular yang, jadi setelah berjalannya waktu maka tiang itu menjadi tempat favorit bagi mereka yang sakit. Siapa yang memerintahkan membuat tiang ular ini? Tuhan. Tapi siapa yang menyelewengkan tempat ini? Padahal tempat ini ya, tiang ini awalnya itu supaya mereka itu menjadi solusi Tuhan ketika mereka terpakut ular di padang belantara itu. Tapi akhirnya menjadi tempat berhala. Jadi selama 700 tahun lamanya mereka sangat mempercayai Nehustan ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kepada Nehustan orang bisa sangat percaya, ini Tuhan Yesus ya. Di dalam Yohanes tadi berkata begini.
Jadi kenapa saya mencoba menceritakan kepada Bapak Ibu mengenai Nehustan ini. Ayat 12 berkata begini, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi, maksudnya kerajaan Allah, kerajaan Mesias. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, ini Tuhan Yesus berbicara tentang hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun ke surga, yaitu anak manusia. Tapi kamu tidak percaya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sama seperti 700 selamanya orang menaruh percaya kepada Nehustan. Kenapa sih kok bisa percaya kepada Nehustan itu, sementara engkau kok tidak percaya kepada aku? Begitu kata saya ringkaskan dengan bahasa sederhana. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang tidak mempercayai Tuhan Yesus? Tentu Bapak Ibu berkata, kami semua percaya. Tapi bagaimana ketika badai kehidupan itu datang, silih berganti, bahkan tidak ada kejelasan kapan ini selesai. Apakah tetap kita menaruh percaya kepada Dia? Kenapa kamu tidak percaya ayat 12? Jadi intinya di sini. Mengapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus sementara orang sangat percaya kepada Nehustan? Walaupun pada zamannya Tuhan Yesus, orang sudah tidak mempercayai lagi. Kan sudah dihancurkan oleh Hizkia. Tapi Tuhan Yesus memakai cerita itu, bagaimana orang sangat percaya kepada Nehustan itu. Kalau Nehustan itu ditinggikan, anak manusia juga harus ditinggikan. Jadi Yohanes 3 ayat 3, ayat 5, ayat 12 dan ayat yang ke-15 ini, kerajaan Allah, hal surgawi dan hidup kekal, ini yang Tuhan Yesus katakan tadi. Bagaimana mungkin kamu percaya kepada hal-hal surgawi yang aku berikan. Sementara kalau Tuhan Yesus berbicara tentang hal-hal duniawi, apa itu duniawi? Air berubah menjadi anggur. Kenapa engkau tidak mempercayai tanda itu? Ketika Tuhan Yesus memporak-porandakan, kenapa engkau tidak melihat tanda itu bahwa ini rumah Bapakku? Mereka tidak mempercayai Bapak Ibu. Sekarang bagaimana mungkin hal-hal yang duniawi tadi, tanda-tanda yang terlihat di mata itu, kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan hal surgawi dan kemudian hal hidup yang kekal. Nehustan itu membawa sembuh kepada tubuh, sementara Tuhan Yesus turun dari surga, naik ke surga, harus ditinggikan sama seperti Musa meninggikan Nehustan. Kenapa orang tidak mempercayai? Nikodemus, kenapa engkau tidak percaya? Ya, ini ayat yang populer yang seperti tadi saya katakan ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ini menarik sekali ya. Coba kita lihat ya. Kita gabungkan cerita itu dengan Nehustan ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada umat Israel, jadi Tuhan Yesus menggabungkan cerita itu. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga ia memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada tiang tadi, yang melihat itu, tidak akan mati tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan kalau melihat Nehustan mereka tetap hidup. Bisa memahami ayat ini muncul karena Tuhan Yesus mau menggabungkan kisah Nehustan itu. Jadi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kalau Allah itu kasih Allah kepada orang Israel karena mereka ini umat pilihan Allah, tidak mungkin Tuhan matikan semua. Maka Tuhan pelihara dengan cara memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tedung tembaga tadi. Begitu terpagut, mereka akan hidup. Tapi bagian kita adalah bagian yang hitam ini Bapak Ibu. Ya.
ayat ini muncul karena di balik cerita itu loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang menyertai kita, Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini beribadah. Engkau menyertai dan memberkati mereka Tuhan, melindungi dan menjaga dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, dalam keluarga besarnya. Engkau menyertai mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Katakan sepanjang umur hidupku. sepanjang umur hidupku.